Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali anak-anak dengan video yang Bapak buat. Ini semua untuk kalian ya. Karena kita tidak bisa menjelaskan materi secara tatap muka langsung. Jadi ya Bapak memberikan materinya menggunakan video. Ini merupakan satu metode termurah ya, metode termurah yang bisa kita gunakan. Sebab kalau kita menggunakan metode yang lain seperti tatap muka virtual, seperti kita pernah lakukan dulu waktu pembukaan, jelas ini lebih murah gitu lah. Kalau dibandingkan dengan secara virtual menggunakan Google Meet, apalagi menggunakan Zoom, aduh lebih mahal lagi. Kuota kalian nanti bisa habis ya. Dan Bapak gunakan ini, harapannya kalian lebih mudah menerima materi-materi dari Bapak. Baik anak-anak semua, semoga kalian semua dalam kondisi sehat ya. Selalu ditambah kecerdasan sehingga mudah menerima materi yang Bapak sampaikan. Silakan kalian buka buku BOS kalian yang dipinjamkan halaman 22. Di sana potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Ya, bisa kalian buka di sana. Nah, di buku BOS, lalu di buku literatur kalian juga bisa kalian buka. Ya, buku literatur kalian halaman berapa? Tentunya ada di sana juga di buku sini ya, buku literatur kalian yang ini. Silakan kalian buka juga. Halaman halaman 67. Nah, ya. Halaman 67 masih di bab 1. Yaitu potensi kemaritiman Indonesia dan perubahan akibat interaksi keuangan. Halaman 67. Untuk buku yang kalian beli. Nanti akan Bapak tambah dengan menggunakan ringkasan yang Bapak buat. Baik anak-anak, kita mulai materi kita hari ini. Jadi sebagaimana yang kalian tahu, negara Indonesia ini sebagai negara yang banyak sekali potensi sumber daya alamnya ya. Kenapa kok bilang begitu? Indonesia ini kita berbicara wilayah daratan dulu ya, belum lautnya, belum maritimnya, kita bicara darat. Wilayah Indonesia daratan itu dikelilingi oleh pegunungan yang dampaknya karena pegunungan aktif atau gunung-gunung aktif, jelas itu akan berdampak positif dan berdampak negatif ya. Dampak positifnya jelas wilayah tersebut yang dikelilingi oleh gunung berapi menjadikan tanahnya subur. Jadikan tanahnya subur, terus kaya juga akan panas bumi, gas alam ya. Terus kaya juga akan sumber-sumber mineral yang dihasilkan dari gunung berapi ya. Itu karena potensi Indonesia yang dikelilingi oleh gunung berapi aktif. Lalu secara letak geografis dan astronomis Indonesia, kalau kita lihat Indonesia itu secara astronomis kita terletak di garis khatulistiwa, jelas itu berdampak positif juga kepada letak Indonesia karena dengan berada di garis khatulistiwa, Indonesia berada pada iklim tropis. Nah, iklim tropis ini memiliki cuaca yang tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Nah,
Berdasarkan letak geografisnya ada di dua samudra dan di dua benua, diapit oleh dua benua dan dua samudra, otomatis Indonesia akan dilalui oleh angin muson, ya. Yang anginnya itu bertiup setiap 6 bulan sekali. Angin muson barat itu bertiup dari arah eh, Asia menuju Australia. Nah, itu ya, menuju Australia itu melalui Indonesia. Nah, di sana apa namanya membawa cuaca kering. Jadi pada waktu itu terjadilah musim kemarau. Begitu pula dengan sebaliknya. Pada saat angin muson timur bertiup dari benua Australia menuju Asia, benua Asia. Nah, itu membawa awan yang bermuatan air, nah itu ya, sehingga menjadikan musim hujan. Nah, itu anak-anak ya. Sehingga kita kaya akan hutan di sana, hutan karena cuacanya seperti itu, maka kita memiliki potensi hutan yang sangat luas, gitu ya. Potensi hutannya luas, potensi hutan kita hutan ini ya, hutan tropis. Nah, itu sangat luas. Nah, itu anak-anak. Itu sangat bermanfaat, oleh jelas sangat bermanfaat. Dari pohon itu menghasilkan kayu-kayu yang berkualitas baik, ya. Dari flora maupun faunanya juga beragam dan bermanfaat buat manusia, tapi tidak boleh dieksploitasi terlalu besar-besaran, gitu ya. Nah, kalau kita berbicara sumber daya kemaritimannya, jelas banyak sekali manfaatnya. Itu anak-anak ya. Nah, sekarang kita lihat coba. Kalau kita perhatikan di sini, nah ini sumber dayanya ya. Kalau kita berbicara sumber daya hutan, nah di sini ada kayu meranti, kayu jati, rotan, kayu cendana, kayu akasia. Ini jelas, ini berada di wilayah hutan-hutan tropis. Ini sangat mahal harganya. Nah, ini merupakan sumber daya alam, kekayaan bangsa Indonesia yang disediakan oleh alam, ya. Lalu tambang, berupa tambang di sana ada minyak, ada gas bumi, ada batu bara, boksit, pasir, emas dan sebagainya. Ini tadi Bapak sudah sampaikan gitu loh. Ini apa namanya barang-barang tambang yang ada akibat kita dikelilingi oleh gunung berapi aktif. Maka ini semua ada gitu loh. Nah, untuk minyak ini ada di darat, ada di laut. Gitu. Gas bumi ini jelas akibat adanya gunung berapi, maka adanya gas bumi dan sebagainya. Lalu kalau kita berbicara potensi kemaritiman kita itu kalau kita berbicara kemaritiman, wilayah maritim Indonesia itu lebih luas daripada luas daratan Indonesia. Perikanan kita itu sangat menjanjikan untuk wilayah Indonesia. Mungkin ini sumber daya alam yang tidak akan pernah habis, gitu ya. Apalagi sekarang pemerintah sedang menggalakkan budidaya, gitu ya. Nah, kayak kalau kita tahu udang windu, nah itu harganya kalian tahu sendiri gitu ya. Lah, terus belum nanti ikan jenis banyak ikan yang harganya juga mahal gitu ya. Nah, di sana sudah mulai dibudidayakan. Nah, ini dari segi perikanan ada perikanan darat, ada perikanan laut, ya. Nah, perikanan ikan tawar seperti ikan lele, ikan mas dan sebagainya itu kita bisa budidaya. Begitu juga di laut banyak yang dibudidaya. Nah, lalu hutan mangrove. Hutan mangrove ini juga banyak di kawasan Indonesia. Hutan mangrove ini bermanfaat nggak? Wow, banyak manfaatnya. Selain
kayu dari mangrove sendiri, kayu bakau yang dihasilkan dari hutan mangrove sangat berkualitas baik. Lalu hutan mangrove juga sangat bermanfaat untuk mengantisipasi terjadinya abrasi. Apa itu abrasi? Nah, sekarang kalian tulis. Abrasi adalah gitu loh. Abrasi adalah hempasan air laut terhadap wilayah pantai yang menyebabkan terjadinya longsor untuk wilayah pantai. Itu abrasi ya. Jadi longsornya wilayah pantai gitu ya, wilayah perbatasan pantai laut itu. Nah, itu disebut abrasi. Nah, kalau ada di sana hutan mangrove, maka ombak itu tidak langsung menghantam daratan, tapi dia akan ke hutan mangrove itu terlebih dahulu gitu loh. Sehingga di sana akan ada perlindungan, jadi tidak terjadi abrasi. Itu yang pertama, hutan mangrove ya, itu abrasi. Lalu di dalam hutan mangrove itu sendiri banyak ekosistem yang hidup di sana. Apa aja? Seperti ikan-ikan yang hidup di dalam hutan mangrove. Oh, banyak sekali ikan-ikan di sana, gitu ya. Makanya dengan adanya hutan mangrove itu banyak sekali potensi eh, apa yang bermanfaat buat manusia. Ada kepiting, ada ikan, ada apa lagi? Kerang gitu ya, dan sebagainya. Lalu ikan-ikan yang hidup di hutan mangrove juga ikan-ikan yang enak gitu. Terus terumbu karang. Terumbu karang ini bermanfaat nggak? Oh ya sangat bermanfaat. Dengan adanya terumbu karang di sana ini merupakan rumah buat ikan. Begitu juga hutan mangrove sama gitu loh. Kalau hutan mangrove ini letaknya di pinggiran pantai, jadi dia untuk melindungi terjadinya abrasi. Kalau terumbu karang ini letaknya agak menjorok ke dalam. Ya, tidak di pantai banget, ya agak ke tengah. Nah, ini merupakan rumah buat ikan. Jadi dengan adanya terumbu karang, berarti potensi hidup ikan yang ada di wilayah terumbu karang itu lebih banyak gitu loh. Jadi kalau terumbu karangnya banyak, ikannya banyak, airnya sehat gitu. Nah, oleh karena itu anak-anak kalian jangan pernah merusak terumbu karang gitu. Ya, terumbu karang. Terumbu karang ini pun proses terjadinya sangat lama. Lalu ada mutiara. Mutiara ini hasil laut juga. Ini yang ada di dalam kerang, ini kerang mutiara. Gitu ya. Nah, ini biasanya dipakai untuk bahan-bahan perhiasan. Lalu garam. Garam kita juga berlimpah ya. Garam kita juga berlimpah. Terus tempat pariwisata, pantai kita menjadi tempat pariwisata. Cuma nih tempat wisata Merak ini dikelilingi pantai tapi tempat wisatanya nggak banyak ya. Ya itu. Tapi karena pantai yang ada di wilayah Cilegon Merak ini dikelilingi oleh industri. Terus sarana transportasi. Nah, dengan wilayah laut yang luas itu merupakan sarana transportasi perdagangan. Sarana transportasi perdagangan dari benua ke benua. Itu jelas merupakan pendapatan buat Indonesia gitu loh. Terus laut juga sarana untuk transportasi atau mobilitas penduduk dari satu pulau ke pulau yang lain. Nah, Indonesia kan terdiri atas kepulauan tuh, maka lautnya luas. Nah, laut itu sebagai sarana untuk transportasi. Tinggal nyiapkan kapalnya kan gitu. Terus rumput laut ini juga sangat bermanfaat. Nah, ini anak-anak kalau kita lihat, ini adalah gambar terumbu karang. Di sini jelas ini banyak ikan ya, ini mutiara, ini rumput laut. Lalu ini yang disebut hutan mangrove ya. Ini hasil ikan yang melimpah. Ya jelas, kenapa ikan kita melimpah? Ya karena lautan Indonesia masih sehat.
Dan anak ya. Oke. Nah, kita kembali ke buku. Coba kita lihat buku kita. Nah, ini potensi. Kalau kita lihat di sini, ya ini adalah potensi sumber daya alam. Potensi sumber daya alam kita. Oke. Kita setting, kita besarkan anak-anaknya supaya lebih jelas. Nah, ini adalah gambar apa anak-anak? Coba kalian amati. Ada yang tahu? Ini adalah gambar anjungan lepas pantai. Anak-anak ya. Gambar anjungan lepas pantai. Bangunan ini didirikan untuk mendukung kegiatan penambangan. Menambangkan apa? Bahan-bahan tambang seperti minyak dan gas bumi. Nah, tadi Bapak sudah sampaikan, ini ada yang ada di darat, ada juga yang di laut. Nah, kalau di laut kita buat seperti ini. Gitu loh. Anjungan lepas pantai ini biasanya dilengkapi dengan sebuah rig pengeboran yang berfungsi membuat lubang untuk mengambil cadangan minyak atau gas alam yang ada di bawah. Ya, ini rignya nanti turunin ke sana. Jelas anak ya? Nah, oke. Sekarang kita buka lagi buku bosnya. Nah, potensi sumber daya alam Indonesia. Pernahkah kalian mendengar istilah itu? Nah, tentunya sudah jelas ya. Oke. Tidak kita ulangi lagi. Nah, di sini ada potensi sumber daya hutan. Tadi Bapak sudah jelaskan. Gitu ya. Mungkin lebih singkat untuk lebih jelasnya. Ini buku yang kita punya. Silahkan kalian baca. Tadi Bapak sudah sampaikan penjelasan Bapak secara ringkas melalui sarana PowerPoint. Jadi Bapak sampaikan secara ringkas. Kalau Bapak sampaikan panjang lebar nanti nggak bisa ya. Karena memang dibatasi hanya 15 menit itu maksimal. Oke anak-anak, Bapak rasa cukup. Silakan kalian baca buku-buku kalian untuk pengembangan penguasaan materi kalian. Nanti akan Bapak berikan tugas-tugas yang bersumber pada materi. Kalian bisa lihat video Bapak. Kalian juga bisa membaca buku-buku yang kalian miliki. Oke anak-anak, tetap semangat belajar. Ya, tetap semangat belajar, jangan malas. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat dan kalian tetap diberikan semangat belajar di rumah walaupun dalam kondisi pandemi yang seperti ini mungkin masih lama. Tapi kita tetap harus sabar. Bapak rasa itu saja. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.